Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Randy Fatoni Hadi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengabdian masyarakat dari kelompok RG kami yang beranggotakan yaitu Prof. Eka Handayanta, Ibu Susi Dwiyadawati, Prof. Adi Ratri, Bapak Insinyur Sudiono, dan Ibu Agni Hanifah. Eh, dengan judul yaitu peningkatan kapasitas kelompok wanita tani dalam membudayakan ayam kampung dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga petani di Desa Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, yang melatar belakangi kegiatan kelompok kami yaitu dengan pola pola pikir atau mindset petani peternak bahwa ternak itu khususnya untuk ternak ayam kampung itu hanya pelihara yaitu dengan sistem yang ekstensif atau hanya dibiarkan saja. Jadi tanpa tempat pemeliharaan yang layak, tanpa pakan yang bagus gitu itu. Nah, sehingga hal ini dapat menyebabkan bahwasannya ayam kampung itu memang bisa hidup dan berkembang tetapi sangat lambat. Ya, sangat lambat sehingga baik dari produktivitas, baik kenaikan berat badan ataupun produksi telurnya pun juga dia rendah. Kemudian dengan pola pemeliharaan yang ekstensif ini juga dapat meningkatkan tingkat kematian yang berakibat dengan sangatnya tinggi tingkat kematian yang disebabkan oleh beberapa penyakit. Nah, hal ini kita melihat bahwasanya ayam kampung yang merupakan penutlah dari negara kita ini memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan sebagai usaha utama ya, dengan pola pemeliharaan yang intensif yang bisa memberikan penghasilan tambahan atau mungkin utama bagi kelompok wanita ternak ini. Kemudian untuk tujuan dari pengabdian ini yaitu memberikan bekal pengetahuan, kemudian keterampilan tentang budidaya ayam kampung. Kemudian yang kedua memberikan pemahaman bahwa budidaya ayam kampung itu dapat memberikan penghasilan yang lebih. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan atau memotivasi eh, oleh peternak ya sehingga penghasilan yang didapatkan itu juga akan semakin meningkat pula. Nah, kemudian untuk metode pelaksanaan dari yang kita lakukan yaitu yang pertama yaitu melakukan kegiatan pendidikan atau pelatihan dengan teknik budidaya ayam kampung ya, di mana sasaran kita ya ataupun ya, output yang ingin kita capai yaitu ibu-ibu petani peternak ini mampu dan terampil dalam memelihara ayam kampung atau ayam buras dengan menerapkan usaha peternakan ya. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan eh, berupa diktat yang kita berikan secara ceramah dan diskusi mengenai teknologi pakan ayam kampung ya, di mana ini ibu-ibu juga petani peternak ini juga mampu mengidentifikasi beberapa macam sumber bahan pakan ayam kampung yang ada di sekitar tempat lokasi pengabdian yang murah dan nutriennya dapat memenuhi serta menghasilkan susunan ransum dengan pakan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu pelatihan dan pendidikan tentang teknologi mesin tetas ya. Jadi kita juga eh, memberikan pengetahuan mengenai cara mengoperasikan dan memelihara ayam kampung sehingga petani peternak ini dia dapat menentaskan hasil dari apa namanya budidayanya yaitu berupa telur yang memang dia sudah fertil atau telur yang apa namanya bisa ditetaskan. Ya nanti kemarin kita juga memberikan beberapa perbedaannya yang dia fertil seperti apa, yang infertil atau tidak apa tidak dapat ditetaskan itu seperti apa. Kemudian yang keempat yaitu penyuluhan tentang kewirausahaan atau memotivasi semangat usaha ya sehingga nantinya usaha peternakan ayam kampung atau ayam buras ini tidak hanya digunakan sebagai apa namanya usaha sampingan yaitu bisa jadi sebagai usaha eh, utama ya. Kemudian
hasil dan pembahasan yaitu yang pertama didapatkan ya meningkatkan pengetahuan tentang budidaya ayam kampung secara intensif ya yang awalnya petani peternak ini hanya memelihara ternaknya hanya di umbaran atau hanya di samping rumahnya dengan sistem yang ekstensif atau belum dikandangkan atau mungkin nutrisi pakannya juga belum belum apa namanya belum diberikan secara baik. Nah, ini dengan adanya apa namanya pengabdian ini petani peternak sudah mengalami peningkatan ya dari survei yang apa pendampingan yang telah kita eh, laksanakan. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan peternak ayam kampung ya. Jadi lebih istilahnya lebih care atau lebih lebih mengerti ya. Oh, ayam ini dia mungkin ada ternak yang sakit atau ayam yang sakit dia gejalanya seperti ini. Oh, mereka apa yang harus dilakukan? Oh, mungkin dia petani peternak akan melakukan yaitu namanya eh, seleksi dulu, kemudian dikarantina apabila memang sudah tidak di apa namanya tidak memungkinkan untuk dipelihara lagi ya maka harus diupgrade atau disembelih. Kemudian pemberian pakannya pun juga yang awalnya hanya asal-asalan ya, yang pasti hanya diberikan eh, se eh, ad libitum. Dalam artian ad libitum itu pakan habis diberi lagi, pakan habis diberi lagi tanpa memikirkan berapa tingkat efisiensi dari campuran pakan yang atau pakan yang telah diberikan. Nah, upayanya kalau petani peternak ini sudah mengetahui apa itu efisiensi pakan atau FCR ya, Feed Conversion Ratio-nya yang telah diberikan ke ayamnya, sehingga akan meminimalisir tingkat keborosan pakan. Ya, jadi harapannya petani itu ya juga memberikan pakan yang sesuai dengan kebutuhannya, baik dari segi nutrisinya maupun dengan kuantitasnya, jumlahnya, sehingga tidak terjadi kebocoran pakan yang diberikan terlalu banyak atau kurang, ya, sehingga itu pun juga akan mempengaruhi performa dari si ayam kampung ya. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan tentang kewirausahaan ayam kampung ya. Jadi untuk peningkatan pengetahuan untuk kewirausahaan ayam kampung ini juga dari segi ekonominya pastinya kalau kemarin belum dihitung ya dihitung sebagai suatu usaha atau bisnis, sekarang sudah mulai dihitung. Jadi paling tidak petani-peternak sudah mengetahui oh berapa sih dia pula pakannya, kemudian atau beli pakannya, kemudian untuk obat dan vaksin mulai dihitung, kemudian tenaganya dihitung, kemudian hal itu kalau misalnya oh HPP-nya untuk satu kali pemeliharaan itu butuh dana berapa lah itu dapat dihitungkan sehingga tidak petani tidak mengalami kerugian. Ya, jadi ini untuk kewirausahaan ini harapannya juga petani sudah mulai memikirkan bahwa pemeliharaan atau peternak ayam kampung ini tidak hanya sebagai sambilan, tetapi bisa sebagai usaha utama. Nah, kemudian ini untuk beberapa pelatihan ya untuk teknik budidaya ayam burasnya ya, di rumah salah satu kelompok ya, ada ibu-ibu di sini wanita tani. Kemudian ini juga mengenai penyuluhan tentang manajemen pemeliharaan ayam burasnya ya ini juga sudah apa dilakukan oleh Prof. Eka. Kemudian ini juga penyuluhan tentang pakan ya harapannya dengan pakan yang diberikan ini juga sudah sesuai ya dengan kebutuhan nutrisi ayam kampung. Kemudian ini untuk teknis tentang perkandangan, jadi untuk desain kandangnya seperti apa, nah itu nanti kemarin kita sudah melakukan pendampingan. Kemudian untuk kesehatan ternak pun juga sama, ini sudah dilakukan. Nah, kemudian ini untuk pelatihan untuk penetasan telur ayam kampung ya, sehingga nantinya petani peternak tidak hanya menjual telurnya saja, tetapi juga bisa untuk ditetaskan. Ya, bisa untuk ditetaskan yang nantinya mungkin mereka akan berpikir, oh usaha penetasan ayam seperti itu ayam kampung.
Nah, kemudian yang terakhir yaitu untuk kesimpulan bisa didapatkan dari hasil pendampingan kami dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan mengenai mengenai budidaya ayam kampung atau ayam buras, kemudian yang kedua meningkatkan keterampilan peternak ayam buras, kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi peternak yang awalnya hanya sebagai sambilan bisa menjadi suatu usaha yang pokok sehingga mampu memberikan dampak dari nilai ekonomis pada kelompok wanita ini tersebut. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.